Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu. Nah, pada dialog ruang kita Pos Belitung kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan komunitas Belitung Fishing Community, yaitu singkatannya lebih dikenalnya BELFIC. Apa itu BELFIC? Nanti kita akan diberi penjelasan oleh dua orang yang sudah ada di hadapan saya ini. Ini ada Ketua BELFIC Bang Yudi Abe, ini juga Ketua BELFIC Bang Wewen. Nah, disapa dulu Bang, teman-teman kita. Siapa dulu? Nah, silakan Bang Yudi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para Tribuners dimanapun berada. Berjumpa dengan kami dari komunitas Belitung Fishing Community, di mana sini komunitas ini adalah tempat pokok-pokoknya orang-orang penghobi mancing yang ada di Pulau Belitung pada khususnya dan dimanapun berada di Nusantara ini pada umumnya. Saya Yudi, terima kasih sudah diundang di kantor Pos Belitung pada siang hari ini dalam acara bincang-bincang singkat terkait dengan acara kita mungkin seputar mancing-memancing. Di sebelah saya silakan Bung Wewen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, terutama untuk para pemirsa Tribuners, untuk rekan-rekan angler yang ada di seluruh Indonesia. Salam sehat, salam strike. No trip, no strike, ada lempar, ada harap. Mantap. Itu dia. Kalau para angler itu udah tahu tuh Bang ya? Iya, pastinya. Ada lempar, pasang besar, ada halal. Ada Bang, ya? Itu untuk memicu sebenarnya. Memicu semangat teman-teman ya, Bang. semangat. Oke. Belitung Fishing Community. Ini adalah komunitas mancing ya Bang ya? Komunitas mancing lebih tepatnya komunitas mancing. Ini yang mau dulu Bang Wewen apa Bang Yudi dulu ya? Silakan, kita saling isi. Oke. Oke. Jadi begini Bung Disa, terkait dengan sejarah lah mungkin kita mendirikan komunitas ini. Jadi dulu memang kita para penghobi mancing lah pada umumnya disebutkan kalau ada istilah angler dan fisherman segala macam ya pada umumnya kita kalau kami dulu nyebutnya para penghobi mancing. Penghobi mancing. Baik pun mau tekniknya itu nanti larinya ke arah sport fishing ataupun tradisional fishing atau bottom fishing nanti kan. Nah kemudian dari situ kita hobi-hobi mancing, kami sama Bung Wewen ini dari dulu belum pernah melihat adanya sebuah komunitas atau bentukan kekompakan kawan-kawan penghobi mancing di Belitung ini. Sehingga karena sama Bung Wewen ini saya sendiri sudah berkawan sejak lama dan beliaulah lebih dulu yang sudah menekuni dunia mancing terutama di bidang sport fishing. Beliau inilah yang juga yang meracuni saya dalam sport fishing. Sounding dengan beliau dengan Bung Wewen ini bagaimana kalau kita bentuk komunitas. Nah pada saat itu Bung Wewen sendiri sudah pernah dulunya membentuk komunitas Bung Wewen ya. Betul. Nah, namun karena kesibukan Bung Wewen saat itu sehingga komunitas ini tidak berjalan. Kemudian disarankan oleh beliau membentuk baru lagi komunitas. Saya sounding sama beliau membentuklah namanya Belitung Fishing Community menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris maksudnya biar keinginan kita itu mendunia saat itu. Nah, jadi saat itu oleh Bung Wewen disepakati. Kemudian kita singkat waktu itu BFC namanya. BFC awalnya. Tahun berapa nih Bang? Itu kami bentuk pada tanggal 12 Mei tahun 2012 saat itu. Oke, berarti usianya udah 9 tahunan lah ya. 9 tahunan. Lama sekali. Ya, sudah cukup lama memang. Nah, kemudian setelah sounding-sounding dengan Bung Wewen, kemudian di 2013 Bung Wewennya Kabupaten Belitung Timur sudah lebih mendahului kita. Kabupaten Belitung Hidup mengadakan turnamen sport fishing. Nah artinya begini, sport fishing yang niat kami itu ingin menggalakkan sport fishing di Belitung ini memang sudah dijarah lebih dulu oleh kabupaten sebelah waktu saat itu. Nah kemudian kami dari di situ setelah turun dengan 2 tim membawa nama BFC saat itu,
Kemudian di perkembangannya ini BFC ini karena banyak daerah Bung Wewennya menggunakan singkatan BFC. Kami sounding lagi berdua. Kemudian kami ubah nama ini biar lebih keren dikit. Waktu itu opsi yang saya berikan kepada Bung Wewen ada dua. Pertama Belvi Community, selanjutnya dengan Belvi yang kedua. Dan Bung Wewen lebih cenderung kepada Belvi. Nah, lebih keren katanya. Kemudian kami desainlah logo dan didaftarkan oleh Bung Wewen di Porcasi Indonesia, Forum Casting seluruh Indonesia itu di urutan ke-16 masalah Bung Wewennya. Langsung dari Belvi itu didaftarkan. Kemudian dengan upaya kawan-kawan, nah saya sendiri mungkin di komunitas Belvik ini, di kawan-kawan admin, di kawan-kawan yang sering kongko dan trip bareng. Nah di sini saya dituakan saat itu, maka ditunjuk sebagai ketua juga saat itu kan. Sebenarnya hanya sebagai leader leader awal. Sebenarnya ilmunya ada semua di Bung Wewen kan ya. Racun utama yang meracuni saya ini adalah Bung Wewen ini. Yang mengetahui support phishingnya Bung Wewen. Bahaya. Nah kemudian belajar dari pengalaman di Belitung Timur itu di 2013, 2014 2015 kami mulai menggerakkan Pemda kita, Pemkab Belitung ini melalui dinas terkait untuk melaksanakan support phishing. Nah akhirnya dengan perjuangan 2015 terlaksana, 2014-2015 terlaksanalah di anggaran. Sejarahnya panjang kalau ceritanya cukup waktunya. Akhirnya terlaksana di 2016. Nah niat kami awal itu dengan Bung Wewen ini ya kita ingin menyatukan kawan-kawan penghobi mancing, baik itu pun para yang menjiwai anglernya maupun yang juga ingin sebagai fisherman kalau bahasa ini mancing-mancing dasaran, bottom fishing segala macam. Nanti Bung Wewen lah bisa menambahkan cerita-cerita ini karena panjang. Ini singkat-singkat aja Bung bisa. Nah jadi di sini keberhasilan kami itu ingin memasyarakatkan sport fishingnya di masyarakat Belitung dan alhamdulillah kami bangga sekarang sport fishing sudah mewabah kemana-mana. Waktu dulu kita sempat diketawain orang, casting aja dengan kodok-kodok diketawain orang-orang. Popping itu masih mungkin kawan-kawan yang Tribunes yang saat ini mungkin ada paham dulunya yang pernah mengalami bersama kami popping dengan menggunakan joran dasaran, kan lucu tuh. Itu lucu. Dulu kemana-mana diketawain orang bawa-bawa koper, ya. Nah itu sepertinya lucu bagi mereka. Kalau kita datang kadang, wah ini mancing mania ya, kalian mancing mania ya, seperti itu kan. Dulu adanya di Trans TV mancing mania seperti itu kan. Nah itu sejarah-sejarah awal yang membentuk. Kemudian berkat Bung Wewen lah si pencetus nama Mancing de Belitung, mereknya turnamen sport fishing milik kita masyarakat Belitung. Nah itu mungkin sekilas nanti bisa ditanya oleh Bung Disa sejarah perjalanan kita mendirikan sebuah komunitas. Mungkin Bung Wewen bisa menambahkan apa-apa yang terlewatkan. Silahkan Bung Wewen. Terima kasih. Sport fishing berawal itu saya mulai menggeluti sport fishing itu di tahun 99 ya. Kalau hobi mancing sih sebenarnya dari kecil. Cuman sudah mulai menggeluti hobi fishing, sport fishing itu di tahun 99. Di awal itu karena kegemaran saya adventure, berpetualang di alam. Terus saya ingin mencari sesuatu yang beda dari kebiasaan pada umumnya, yang dimana pada teman-teman itu mancing menggunakan umpan alam seperti irisan cumi dan lain, atau misalnya kebiasaan masyarakat kita dengan teknik berbanjur menggunakan cacing. Nah di 2001 saya sudah eksis betul, yang eksis full sudah menggunakan koper, sudah menekuni casting, jigging. Cuman waktu itu ya jiggingnya masih jigging ekstrim. Artinya kita gunakan jigging itu di metal jig yang saya gunakan itu di Belitung itu dengan berat sampai 200-an gram. Memang gede-gede. 200-250 gram. Itu saya explore pertama kali itu di Pulau Seliu. Nah, terus berjalan ya. Zaman itu kan mungkin waktu itu HP masih kategori barang mewah. Kamera digital juga barang mewah, sehingga dokumentasi itu banyak yang tidak kita dokumentasikan. Cuman saya pengen bilang Belitung itu daerah kaya. Daerah kaya, luar biasa. Nah, pada tahun selanjutnya terus berjalan, akhirnya 2010 sempat ada kegiatan. Nah, di 2012 akhirnya saya komunikasilah dengan Om Yudi. Ya, untuk bagaimana kita menularkan hobi positif seperti ini. Olahraga sport fishing. Ya, sport fishing. Jadi ingin saya mengenalkan sport fishing itu seperti apa sih?
Yang orang tahu itu mancing itu ada kegiatan hobi pemalas. Oke. Tapi sebetulnya tidak gitu. Lebih mahal bang. Hobi mahal. Selain hobi mahal itu menengah ke atas. olahraganya di mana kan? Yang pertanyaan orang Iya, olahraganya itu di mana? Olahraganya di mana? Benar sekali bang. Dan kedua, niat dalam hati itu pertama ingin mengedukasi. Mengedukasi. Ya, edukasi masyarakat karena pada saat masyarakat kawan-kawan rekan-rekan angler sudah terjun kepada dunia hobi sport fishing, itu bakal tim pekanya luar biasa. Misalkan ya bang, apa nih? Kepedulian lingkungan hidup. Iya. Iya, kedua menjaga habitat. Ah, Sisi lain dia menumbuhkan ekonomi yang luar biasa. Dulu, Om bisa kalau untuk mendapatkan satu buah popor itu nggak ada buatan Indonesia. Bayangkan aja produk itu yang dibikin pertama kali itu dari Pak Ade Bali. Dengan harga jual itu 350-an ribu satu popor. satu popor. Yang paling mahal itu yang hammerhead. Satu piece popor itu bisa 1.800.000. Itu yang ukuran berapa gram? Ukuran 100-an gram. 100 gram. Sementara bahan dasarnya Banyak itu limbah. limbah. Oh, ternyata Itulah tujuan saya pertama ingin menularkan kepada kawan-kawan kreator yang berkreativitas tinggi, punya kemampuan mungkin mendesain segala sesuatunya, bisa mengolah limbah-limbah yang ada di Belitung. Dan limbah itu banyak, limbah kayunya ya Pak, kayu seperti kayu meranti, seru, kayu-kayu jeruk dan lain-lain. memang banyak di Belitung. Banyak di Belitung dan bisa dimanfaatkan. Ya alhamdulillah sekarang kawan-kawan sudah berkembang. Berarti multiplier effect. Multiplier effect. Dan satu lagi yang membuat saya terpukul, apa metal jig. Aha. Metal jig itu bahan bakunya Bangka Belitung, tapi yang jual kok Jepang. Oh gitu Yang ya. jual kok Singapura, yang jual kok Thailand. Tapi teman-teman di Belitung udah ada yang produksi. Sudah, alhamdulillah teman-teman di Belitung produknya sudah mulai mendunia. Tidak kalah. Luar biasa. Tidak kalah dengan produk luar. Luar biasa. Berarti cepat ditangkap oleh Ya, teman-teman penghobi mancing ya bang. Timahnya dari Belitung dikirim ke Jepang, dibuat di Jepang, Ya, dikirim lagi ke Indonesia. Kirim lagi ke Belitung. Bayangkan aja. Oke. Kalau teman-teman Belvik sekarang semua ada berapa banyak? Itu total member 3.000-an. 3.000 ya. 3.000-an member. Itu Ada Belitung semua. ada juga yang dari luar. Dari luar. Dari luar. Ada rekan juga dari luar yang rekan-rekan yang memang punya daya, punya ketertarikan kepada Belitung, mereka masuk dalam grup-grup kita. Ya, jadi Misalkan dari luar nih dari mana bang? mulai ada yang dari Ternate ada. Yang dari Bali juga ada yang ikut, yang Kalimantan ada juga, bahkan yang dari Irian juga ada. Dan mereka juga sudah pernah explore begitu. Berarti memang sering datang ke Belitung hanya Udah. untuk sekedar mancing ya bang? Ya, itulah hebatnya dunia memancing, dunianya sport fishing. Silaturahmi itu terbuka di mana-mana. Di mana-mana ya. Dan itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman angler, baik ada yang dari Belitung atau di mana, perbedaan pendapat itu biasa. Inti dari Belitung Fishing Community yang pertama adalah silaturahminya itu. Silaturahminya itu, kekeluargaannya itu. Kalau dalam event-event turnamen itu, kalau kemenangan itu adalah sebuah bonus. Bonus. Yang penting ngumpul-ngumpul aja Ya, Bang, ya, yang penting happy fishing dulu. Iya. Strike-nya itu dulu yang penting. Itu mahal tuh bang? Itu yang Strike-nya. mahal. Oke. Mungkin Bung Disa juga sudah keracunan kan? Sejak beberapa tahun belakangan ini ya udah mulai bang. Iya. Oke bang, kalau teman-teman yang dari luar sering nggak misalkan mencari Belvik gitu? Sering. Seringan. Sering ya? Sering. Makanya salah satu kita dorong kemarin untuk melakukan adanya turnamen, Iya. salah satunya untuk mewadahi teman-teman yang dari luar, Ya. untuk bisa explore ke sini kan. Jauh sebelum ada turnamen, mereka juga sudah Sudah mengeksplor, kesini. sudah sering kesini ngontak dengan kita. Spesies endemik yang ada di Belitung itu apa aja? Nah kalau di tahun 2001, 2002, 2003 kita di endemik air tawar itu masih luar biasa. Luar biasa ya. Nah, cuman semenjak 2003, ya mohon maaf karena terjadinya penambangan di daratan itu beberapa ikan-ikan monster lokal Oke. Pernah. semakin hilang, semakin sulit juga. Semakin bertengah juga ya. Ya. Contohnya hampala. Untuk jenis air tawar. Hampala itu kita punya hampala yang ukuran big size loh. Saya pernah sendiri pernah dapat ukuran 5 kilo. Oh. Belum lagi yang kita punya maskot yang bagus. Sekarang lagi tren tuh Cana Maruli. Cana Maruli Odes. Itu orang Belitung bilang ampong. Ampong, ya betul bang. Ya, Kemarin komunitasnya juga di sini bawa cana. ya. Ampong itu saat ini kan di pasaran penghobi ikan hias itu sedang naik-naik daunnya luar biasa itu harganya. Harganya sampai 60
kita punya kawasan itu Om, dan kawasan itu tidak terjaga. Kawasan itu ada di mana? Di wilayah Belitung Di Timur. Belitung Timur ya Bang. Kita punya monster yang besar di sini. Monster air tawarnya apa? Ikan tapah. Itu ikan tapah merupakan salah satu ikan target dari penggila sport fishing. Wow. Ya, karena Daerahnya Belitung Timur juga Bang. daerah dulu sebenarnya sampai ke Belitung itu, tapi karena ada perubahan bentang alam dan perubahan efek dari kerusakan lingkungan tadi, sehingga di Belitung Timur pun mungkin hanya di wilayah Tertentu ya. tertentu. Berarti Iya, wilayah tertentu. dulu mereka mungkin banyak di sungai-sungai yang mungkin ya menyebar Menyebar di mana-mana. Akibat ada pertambangan mungkin Ya. ada kerusakan lingkungan hanya di titik-titik tertentu ya. Ya, nah itulah juga sebetulnya kalau ya pemerintah daerah tanggap itu dolar. Dolar. Itu dolar itu. Oh. Karena apa? Bule tuh bisa ngabisin duit ratusan dolar, bahkan ribuan dolar, cuma buat berburu ikan, satu ikan predator yang bernama ikan tapah itu. Alat pancing dibikin mahal-mahal dengan harga joran tuh ada yang tembus harga sampai 17-an juta. Alat satu set itu bisa sampai 20-an juta. Targetnya cuma buat buru ikan itu. Wow. Itu untuk spesies air tawar. Belum lautnya lagi. Belum lagi lautnya. Laut kita kalau ikan yang paling digemari nih para angler untuk sport fishing apa nih Bang? Kalau sampai saat ini untuk wilayah Belitung yang paling top predator itu baru sebatas GT, Giant Trevally. Karena kalau Giant Trevally dia non musim, artinya dia ada di segala musim, tinggal melihat kondisi pasang surut, kondisi cuaca. Nah di musim-musim tertentu itu paling targetnya layaran, black marlin, tapi bukan ukuran yang big size, terus tenggiri. Tapi kalau untuk kelas tarung itu adanya di GT. Ya, GT itu fight GT itu 5 menit bisa tremor, adrenalin kita bisa naik gitu. Itu bisa capek tuh. Itu yang luar biasa. Itu biasa pakai teknik apa nih? Nah, banyak macamnya. Jadi kalau saya pribadi GT itu saya senang itu dengan teknik popping. Oke. Tap popping dengan casting. Cuman kalau casting berarti kan targetnya yang ukuran size stable, ukuran kecil, baby. Targetnya baby. Tapi kalau saya mau cari ukuran yang ukuran big size, itu saya menggunakan tackle berat. Itu Baby, dengan target tangkapan itu 30 kilo up. GT dengan ukuran 30 kilo up dengan menggunakan teknik popping, wah itu gila Om. Begitu dia keluar dari air, buar gitu dia. Wah. Strike. Wah, begitu bilang dia strike, real benerit, 5 menit bertahan tremor. Kalau Bang Yudi Bang, kalau Ya. narik GT pakai apa biasa? Umumnya memang kita dulu pada awalnya lebih ke sport fishing ini menggalakkan saat itu teknik popping Oke. di awal-awal dulunya. Nah, otomatis kita memang lebih cenderung bermain dengan teknik popping untuk menangkap ikan-ikan predator yang disebutkan Om Ewen tadi. Terutama ini permainan kita untuk JT-JT di perairan dangkal. Nah, karena memang sensasinya berbeda, Ya, berbeda sekali dengan JT di laut dalam. Nah, namun di perkembangan sport fishing yang di Pulau Belitung ini oleh kawan-kawan angler Belitung cenderung lebih majunya ke teknik jigging. Oke. Ya, artinya di sini sasaran kawan-kawan mungkin untuk JT atau mamung untuk laut-laut dalam, ikan-ikan predator laut dalam. Jadi saat ini yang digemari teknik well. Ya, ada lagi sekarang Teknik well. Jadi Jadi lebih menggunakan gila lagi. UL, popping, jigging, Ya, casting ada. casting, Ya. ini bisa semua ya Bang? Bisa semua. Bisa, Bisa. kita terapkan di Bisa Belitung. diterapkan. Bisa. Bisa diterapkan. Kalau Bang Yudi paling gede dapat mamung pernah berapa kilo? Kalau mamung terbesar tuh belum seperti tapi kalau untuk kelas baby sih ada lah ya. Karena 2-3 memang kilo. iya kelas babynya. Tapi Tapi lumayan, untuk Pak. big size monsternya belum pernah merasakan sensasi bagaimana sih monster GT di Belitung ini. Ya. Belum, karena memang trip popping ini Bung Wewennya kita tidak mudah mengumpulkan kawan-kawan yang sepaham untuk turun ngetrip bareng-bareng di teknik popping ini nggak mudah. Ya, Nah, karena capek. Ini Itu mudah layaknya aja, gitu. popping itu layaknya orang bermain tenis. Tuh. Ya, jadi dia nonstop lempar umpan. Jadi permainan dari pergelangan tangan, Sampai pinggang. lengan segala sampai ke pinggang itu
Makanya inilah olahraga. Itulah olahraga. Inilah olahraga. Berbeda kita dengan menggunakan bottom fishing, mancing dasaran, menggunakan umpan, taruh umpan, tunggu. Sementara kalau sport fishing, pada saat kita melemparkannya non-stop. Sama halnya dengan jigging, begitu kita turun non-stop. Itulah Ya. olahraga ya. Nah, cuman lebih ekstrimnya ada di popping. Bang Wewen pernah dapat paling besar berapa? Saya GT pernah ngangkat itu 42 kilo. Wah. Tenggiri, 40 kilo gimana? Besar ya, Bang? wah besar. Besar banget. Tenggiri 18 kilo. Itu kalau yang 40 kilo tadi berapa memakan waktu untuk narik Bang? Kalau saya itu 9 menit. Kan? 9 menit. 9 menit. Tenggiri 18 kilo itu saya ngangkat 5 menit. 5 menit. Ya, jadi talang-talang 15 kilo itu sekitar 7-8 menit. Karena itu tadi, karena pada saat kita strike, ya alhamdulillah saya sudah memahami bagaimana teknik perlawanannya. Ya. Penting bagi pehobi popping, pada saat strike itu harus memperhatikan sekitar. Artinya teman kiri kanan jangan sampai membahayakan. Kuda-kuda kaki. Jangan sampai kita dibawa ikan. Ya, betul. Karena kalau cedera otot pinggang bahaya. Iya, betul. Nah, kedua, napas. Pengaturan napas. Yang perlu juga diperhatikan timing pada saat tarik ulur. Baik. Nah, jadi pada saat dia perlawanan ekstrim melawan dalam keadaan tenaga penuh, itu jangan coba-coba kita tarik dengan kekuatan penuh pula. Itu berbahaya bagi kita. Berarti harusnya Jadi pada saat dia melawan dengan tarikan penuh, itu biarkan joran dengan reel yang bekerja. Straight dengan catatan menjaga stabilitas dari ujung joran, dari kendur kencangnya main line. Nah, itu penting. Sambil teman-teman lain juga harus bantu. Nah, kekompakan di popping itu perlu. Oke, berarti itu tipsnya ya, Bang ya. Ya, perlu. Berarti tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal tarik-tarikan, ada tekniknya. Oke, kalau Bang jigging, Bang Yudi ini hobi jigging. Ya. Sebenarnya Kalau tarik-tarikan itu tekniknya gimana, Bang? gimana tekniknya maksudnya? Jigging. Ya, teknik jigging sih memang irama kocokannya sih tergantung individu masing-masing ya nggak? Ada bermacam, tergantung juga tackle atau piranti yang kita gunakan juga. Ada dua bentuk joran pancing untuk jigging ini kan, ada jenis reel spinning dan BC bait cast ya. Yeah. Bait cast yang overhead yang lebih umum dikenal dengan overhead. Nah, itu tekniknya juga kocokannya kadang iramanya yang berbeda itu. Ini juga tergantung jenis metal jig, ada yang slow, ada yang speed. Nah, ini juga kocokannya ada tergantung irama tersendiri, tergantung. Ikan besar itu gimana tuh? Ya, fight-nya sih tetap seperti yang Bung Wewen ceritakan tadi dalam hal teknik popping. Walaupun mancing di umpan aja kita juga tetap punya teknik tersendiri. Kalau saat ikan melawan tidak bisa kita lawan gitu kan. Tetap harus ada memberikan ritme. Tapi di kalangan kami juga kadang kalau sudah ini tidak mau kalah dengan ikan gitu. Tidak mau kalah, ikan tarik kita tarik. Nah, makanya terjadi sering putus gitu kan. Patah joran. Ya, patah joran segala macam seperti itu kan. Seperti itu. Tapi rutin Bang Yudi sama Bang Wewen mancing. Glad awal-awal sih ya. rutin. Kalau cuman terakhir itu karena kondisi cuaca kita yang sudah susah diprediksi, sementara diserahkan dulu lah. Jadi paling kita ngeliat kondisi cuaca yang sedikit membaik dan aman di laut, baru kita melakukan trip bersama lagi. Oke. Ya. Kalau Bang Yudi tiap minggu? Oh enggak. Oh, enggak. Kesibukan, makanya juga saya suka sering lah malu juga sama para hobi mancing angler sekarang ini. Kalah jauh jam terbangnya. Kalau sayanya mungkin cuma lebih awal gitu ya sama Bung Wewen. Menularkan ini ya. Tapi jam terbangnya mungkin jauh dengan pilot-pilot yang istilahnya pilot-pilot yang sekarang ini. Jam terbang mereka seminggu sampai 3 kali trip, 4 kali trip. Wow, itu luar biasa. Sayang sutunya. Sekarang lagi rame lagi nih, mulai booming lagi nih apa? Booming lagi betul Bang. Kayak fishing. Ya, Kayak fishing ini di Belitung potensi. Luar biasa potensi. Kenapa? Laut dia dangkal.
Laut Belitung relatif dangkal itu lebih Semuanya aman lebih untuk aman. sport fishing, dan itu nilai jual untuk wisatawan luar. Oke, berarti banyak potensi wisata yang ada di Belitung, bukan hanya lokasi-lokasi buat jalan-jalan saja, tapi ada olahraga yang harus dijual. Salah satunya adalah mancing ini ya, Bang ya. Betul, betul. Dan ini sudah berkembang sejak beberapa tahun belakang, dan setiap tahun ada lombanya, yaitu mancing Belitung dan mancing Besinta. Yeah. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan sambung lagi. Kemana nih berdua orang ini sering mancing? Yeah. Oke. I'll never back down. I'll never back down. I get up, up when I'm bleeding. Ready, I'll never back down. Ini hadiah ini akan kita bagikan ya kepada yang menang-menang nanti narik rinyo ya. Aku mas. Ini jual apa ini mas? Mantap. Awas pasar kontrol. Putar bang, terus putar cepat. Mulai habis tawar. Jackpot. Ikannya masih tidak mau mengalah. Mundur. Mundur, Bang. Mundur. Nggak bisa kau gulung. Nah, lemah deh. Angkat nih, jackpot nih. Angkat nih, jackpot. Doakan deh. Besok tinggal jigging. Doa Hanif.
berat gitu. Baik, Tribuners, kita kembali lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Wewe sama Bang Yudi, yaitu Ketua Komunitas Belitung Fishing Club. Oke. Fishing Community. Fishing Community, sorry. Kita akan lanjutkan perbincangan di mana nih lokasi spot andalan, tapi titik koordinatnya jangan ya Pak. Areanya saja, di mana Bang Yudi? Kira-kira yang jadi andalan teman-teman untuk sport fishing. Kalau yang begini mungkin Bang Wewe, oke, siap. Terbagi beberapa wilayah. Oke. Cuman kalau ya kita include termasuk Belitung Timur. Iya. Ya, Belitung Timur. Kalau untuk Poping itu wilayah-wilayah pretensinya di itu daerah sekitar perairan Kepulauan Seribu, Pulau Lima. Itu daerah pesisir Pulau Mindanao atau Selat Nasi. Nah, kalau untuk wilayah Belitung Timur itu jauh lebih luas. Belitung Timur itu sampai ke Karangraya, Pulau Pesumut, itu potensi GT-nya itu luar biasa. Lebih banyak dari Belitung ini. Lebih banyak dari Belitung ini. Berarti potensinya luar biasa teman-teman. Potensinya luar biasa. Nah, untuk kalau spot-spot gigging, nah itu terutama ya kalau yang main UL, teman-teman tuh lebih senang bermain di pesisir Keramba. Karena Di sini misalkan, seperti di Pulau Ru, Keramba kawasan Pulau Ru itu ya itu perairan dangkal. Karena apa? Yang targetnya itu golden trevally atau yang orang itu bilang menggali, ada jenis ebek, tupak, ada bulat-bulat kecil segala macam kan, jenis-jenis kingfish itu bermain dengan menggunakan piranti ringan. Ya, bisa menggunakan UL atau LG, leg jigging. Nah, yang sering kita kunjungi kalau untuk cari sensasi, pertama itu Pulau Seliu. Pulau Seliu sampai saat ini masih menjadi primadona. Karena kemarin kita kita kemarin lomba itu masih menjadi primadona. Kedua, Pulau Gresik. Untuk target-target monster tuh masih sekitar di sekitar Gual. Nah, wilayah selatannya itu untuk wilayah Belitung Timur mulai dari Tanjung Pelumpang. Tapi sewaktu-waktu juga kita mengadakan trip yang jauh, yaitu untuk tembus ke Karangraya di daerah Pulau Pesumut. Berarti kalau Belitung Timur diadakan lomba bisa. Luar biasa. Luar biasa tuh. Potensi Belitung Timur itu luar biasa untuk sport fishing, popping. Pemerintah Belitung Timur Ya. itu boleh tuh. Karena jenis GT yang paling besar yang pernah dinaikkan itu salah satunya dari Belitung Timur. Yang 42 kilo tadi ya. 56 kilo. 56 kilo itu dari Belitung Dari Timur. Belitung Timur. Di saat musim tertentu Marlin itu masuk Belitung Timur. Kawasan tuna itu migrasi via Belitung Timur. Oke, karena dia di Selat Karimata. Ya, Selat Karimata. Oke. Daerah mungkin bagian utara kita Bang? Kalau bagian utara itu lebih cenderung ke basing fishing. Iya, kalau wilayah utara itu ya paling kalau untuk gigging itu di seputaran Leguas yang terdekat. Wilayah poppingnya juga ada di wilayah Batu Mandi atau orang di sana bilang Batu Cepar-Cepor. Di kawasan Seletik segala macam kan. Nah, cuman kalau lebih potensinya di sana yang lebih senang itu untuk gigging, LG, leg gigging menggunakan metal jig dengan ukuran 40 sampai maksimum ya 80 gram. 80 gram. Oke. Kalau di daerah lain ini Bang, ada nggak kira-kira? Atau di bagian yang arah ke Pulau Karimata kita? Itu yang Belitung Timur. Itu daerah Pesumut. Kalimantan. Di Kalimampang itu potensi spot yang terdekat itu antara Kalimuat dan Kalimampang. di batu dindingnya itu kan. Pulau Mentikus. Ya, Mentikus itu saya dapat 42 kilo itu di Mentikus. Jaraknya berapa mil Bang? Jarak kalau dari sini ke Mentikus ya kurang dari 3 mil lah. Wow, berarti nggak jauh Dekat. 30 menit nyampe ya Bang? 30 menit nyampe. Di kawasan Kalimambang itu kan banyak terumbu karang. Terumbu karang yang masih sangat bagus lah. Ya, nah itu untuk bermain popping bisa, bermain light popping pun bisa, bermain light jigging pun bisa, sampai masuk ke Pulau Kerak sampai ke kawasan Batu Dinding Selat Nasi. Ya. Berarti
nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Pegangnya udah luar biasa Di ikannya. Belitung ini mancing yang paling hemat, enak, dekat. Tapi berbeda dengan di kawasan dari teman-teman yang di Jakarta. Kadang-kadang teman-teman dari Jakarta untuk trip itu capek. Karena untuk sekarang main di kawasan kemana? Ke kawasan Pulau Pramuka. Dari Jakarta turun ke kawasan Pulau Pramuka. Sementara terumbu karang mereka habis. Rusak. Salah satu spot terdekat adalah di Pabelokan. Itu kawasan kilang, kawasan pengeboran minyak. Nah, ya palingnya kawasan terdekat di situ. Kalau mau trip yang besarnya mereka harus ke Binuangan, ke Saiman Reef. Jauh lagi. Lebih jauh. Butuh trip itu 2 hari 3 malam. Bang Wayan paling jauh mancing kemana? Halmahera. Almaira ya? Ya. Itu pas lomba apa gimana? Kita Belitung Fishing Community Heeh. mendapatkan kehormatan di setiap event internasional kita selalu dapat tempat. Diundang. Berarti ada undangan ya? Ya. Jadi kita dapat posisi untuk bisa ikut turut andil di setiap event internasional. Yang terakhir itu kita ngikut di Banggai. Nah, event internasional di Ternate kemarin itu kita Belitung Fishing Community juara 2 spesies dunia. Spesies apa nih Bang? GT. GT lagi. lagi. Pakar-pakar GT. Spesies GT lagi. Pakar GT. Ya, Oke. Itu tiap tahun Bang? Kita bisa undang. setiap karena sebetulnya seharusnya tiap tahun, tapi karena efek dari pandemi Covid. Masa Oh 2020 kemarin kan Ya, satu-satunya turnamen di saat pandemi ya hanya ada di di Belitung. kita di Oke, Belitung. yang ramai sekali. Yang ramai sekali, peminatnya luar biasa. Itu yang sampai dari Bali datang, sampai dari Manado datang, Kendari, Manado, Minahasa. dari Manado, Makassar. Bali, Makassar masuk ke Belitung kemarin. Luar biasa ternyata. Iya. Pernah nggak kita hanya sekedar mancing Bang ke daerah luar dari Belitung? Pernah, Ada. pernah. Sering Bang? Enggak sih, Sering sih enggak enggak. sering sih enggak, karena ya terutama permasalahannya budget. Kedua waktu teman-teman kan. Jadi ada teman-teman yang dari Belitung juga pernah trip ke Saiman Reef di daerah Samudra Hindia. Ya kurang lebih dia saat trip di Samudra Hindia itu maksimum itu untuk 12 orang. 2 hari 3 malam. Satu orang itu ya budget dana siap-siap sekitar 4 jutaan. Itu dana kita pribadi Bang? Dana pribadi. Ada sih dari anggota-anggota komunitas kita juga seperti Om Wendy dulu ya. Ya, Itu keliling tuh daratan Sumatera kemana tuh, gabung kemana-mana. Jadi teman-teman ini sering, teman-teman angler dari seluruh Indonesia ini sering kumpul Iya, bareng. Kumpul bareng. Jadi sewaktu-waktu mereka mau mengadakan trip ke Somlaki, seperti yang diikuti dari sahabat kita yang Novero kemarin. Begitu mau trip ke Somlaki itu trip persahabatan. Beberapa teman dari berbagai Nusantara gabung dalam beberapa kapal. Mereka melakukan trip ke daerah Somlaki, daerah Jurassic Park kata si Om Novero. Karena apa? Begitu turun habis, break semua. Hanya sekedar mancing gitu. Ya, hancur. Ada juga kemarin seperti kawan-kawan dari tim Kalmoa ke Bali. Ke Bali. Ada. Baik. Masing-masing lah mengikuti perkembangan di luar gitu. Iya. Oke, berarti kita tidak ketinggalan lah sama Tidak. yang daerah-daerah lain ya Bang? Ya. Bang Yudi dulu nih. Ya. Apa sih yang membuat? Karena kan istilahnya hobi mancing ini kan hobi yang mahal. Betul. Orang mungkin lihatnya aneh-aneh nih hobi. Padahal itu hobi mahal ya Bang? Iya, hobi mahal. Apa sih yang membuat Abang tertarik dengan dunia mancing? Pertama mungkin karena saya tidak bisa membohongi orang gitu kan. Iya. Saya hanya bisa membohongi ikan. Oke. Nah sebenarnya ini kita ada suasana atau sensasi tersendiri. Kalau hobi mancing sama dengan Bung Wewen tadi, sudah dari kecil kita nih. Iya. Berkawan juga dari sudah kecil dulu kan. Nah artinya memang dunia mancing ini sudah kita geluti sejak sudah bangku SD mungkin kan sudah ini. Namun di perkembangan sama-sama kita sudah menginjak dewasa, Bung Wewen kemana saya kemana, ketemu lagi sudah cerita mancing gitu kan, sudah mancing dan beliau sudah lebih dulu mendahului saya gitu kan dalam hal sport fishingnya. Ternyata menarik ini membohongi ikan dengan umpan-umpan mainan ini sangat menarik. Yang di mana waktu itu masih disangsikan orang gitu. Iya betul. Kok bisa kayu, umpan-umpan plastik, kodok-kodok karet bisa dimakan ikan, tidak masuk akal. Nah gitu loh. Nah ini tantangan tersendiri bagi kami saat itu. Nah sebelum kami juga membentuk komunitas ini juga kami sudah sering
orang-orang dari luar, tamu-tamu dari Padang dulu kan, Ya, dari Kalimantan, dari Palembang, yang minta kita guide-kan. Nah, makanya dengan ide-ide awal ini membentuk sebuah komunitas ini, keinginan kami itu sport fishing di Belitung ini yang tadi membohongi ikan tadi dengan tipu-tipuan tadi, ini bisa mewabah gitu. Nah, harapan kami ke depannya waktu dulu itu kawan-kawan yang menekuni atau angler lah dalam bahasa keren ini bisa menjadi guide-nya untuk wisata mancing di Pulau Belitung ini. Karena betul kata Bung Wewen tadi, Belitung punya potensi. Nah, makanya dari situ kami belajar dari pengalaman yang sudah, kemudian sudah didahului kabupaten sebelah Belitung Timur ya. Kita coba gerakkan kabupaten kita. Kita ambil di peluang ini gitu loh. Kita adakan potensi ini memang tidak kalah dengan Belitung Timur, walaupun potensi sport fishing Belitung Timur itu jauh memang lebih bagus. Tapi kita nggak kalah di sini, nggak kalah kita di sini. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah kemarin tuh ya udah turnamen sport fishing yang keempat gitu kan. Nah dari perjuangan awal yang dulunya di mana mungkinlah tanya sama panitia di dinas itu kan, dulu sangat dibatasi kawan-kawan angler lokal ini, baik Bubble Belitung ini sangat dibatasi pesertanya. Tanya Bung Wewen. Saat dalam rapat dengan Kementerian Perikanan diundang oleh pihak-pihak panitia, dalam hal ini dinas terkait DKP, saya sempat berbicara saat itu bagaimana memperhitungkan kawan-kawan angler lokal ini bisa turut serta dalam event ini gitu. Nah, yang dulunya hanya Belitung ini dibatasi 5 tim, Beltim 2 tim, Belitung Induk 3 tim, hanya 5 tim. Yang lain mau gimana gitu mengembangkan ini. Nah, saat itu dalam rapat itu saya berbicara dengan orang kementerian. Tolong kami dari komunitas ini sedang menggalakkan olahraga atau sport fishing di Belitung ini. Nah, harapan kami Belitung ini bukan hanya wisata pantai gitu, tapi ada wisata bahari, dalam ini wisata mancing yang menengah kalah ke atas, yang mahal tadi nilainya. Nah, ke depan ini kami ingin mengedukasi nelayan-nelayan bagaimana berlabuhnya, bagaimana segala macam penggunaan alat segala macam. Demikian juga kawan-kawan anglernya. Nah, kawan-kawan angler inilah harapan kami ke depan yang menjadi tour guide-nya gitu. Bekerja sama dengan agen-agen travel yang ada di Belitung. Saat itu ide-ide kami. Ya. Nah, sampailah Bung Wewen ini hijrah ke Pulau Bangka, saya kehilangan dapat dalam mengembangkan ide-ide awal itu gitu kan. Kehilangan, sempat vakum berapa lama, akhirnya yes, tapi beliau ini Bung Wewen ini kabur hijrah ke Pulau Bangka ini, untungnya sport fishing sudah digarap turnamen rutin gitu, jadi agenda rutin gitu kan, tinggal menjalankan. Nah dulu di awal-awal memang panitia tidak lepas dari kita juga minta saran dan pendapat begitu kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini kan jadi kita Belitung dua kali turnamen. Turnamen yang pertama yang kita adakan kemarin itu spesialis untuk sport fishing. Nanti di sekitar bulan Agustus itu mengakomodir kepentingan hobi lainnya, termasuk di dalamnya pemancing tradisional. Fishing. Nah, berarti tadi Bang Yudi hobi mancing, sensasinya, kepuasan hatinya. Kepuasan hati. Oke, kalau Bang Wewen nih? Jadi sedikit kalau yang dibilang tadi hobi mancing itu hobi mahal, ya mungkin relatif lah. Relatif sudut pandang. Relatif tergantung sudut pandang. Jadi kalau misalnya hobi mancing itu hobi mahal, kalau kita ngejar merek ya mahal. Ya. Betul. Tapi kan semuanya itu bisa disiasati. Seperti saya bilang tadi, awal-awal itu metal jig itu luar biasa mahal. Ya, satu metal jig itu paling murah harganya 250.000. Sekarang kreativitas teman-teman di Bellevue, metal jig itu terjangkau semua. Bayangkan aja 1 kilo timah, mereka lebur, mereka modifikasi custom dengan berbagai corak dan bentuk, mereka jadikan umpan-umpanan. Kalau sebelumnya import barang itu, made in Thailand, made in Japan, made in Amerika, bahan baku Belitung. Ya otomatis menjadi barang mahal kan. Begitu juga popor mau beli popor Pak Ade atau popor yang kadang-kadang yang menjadi gengsinya Hammerhead 1.800.000. Begitu teman-teman lokal sudah berkreativitas menggunakan bahan limbah, jadinya jauh murah. Harga kisaran 70 sampai 100.000 terjangkau. Nah mau lebih hemat lagi, yang kreatif bikin sendiri. Jadi ada feedbacknya dengan majunya olahraga sport fishing ini banyak dari bidang ekonomi, sektor ekonominya seperti itu kan. Betul. Ada termasuk juga itu untuk apa? Ya. Leader
leader. main line, PE, Iya. produk lokal sudah Sudah. berproduksi. Salah satunya teman kita orang Belitung juga, si Om Erdi Rozi, Iya. yang menggalakkan leader dengan apa? Leader pelawannya, Lawannya itu leader keretangnya kan. Ada. merek-merek lokal semua. Nah, dengan itu produk lokal, made in Indonesia, sehingga apa? Produknya terjangkau. Termasuk kita di lokal Belitung ini Bung Wewen, Iya. pengrajin bikin joran. Ada, Iya. masuk karyawan pos Belitung sendiri. Yang buat custom joran metal jig itu kawan-kawan Wah. ekor itu sudah banyak, alhamdulillah gitu. Dan Itu yang susah kita kita nyari produk ini Jadi lagi. Gitu. secara pribadi, selain kepuasan saya menarik ikan besar, kepuasan pribadi itu tumbuh berkembangnya teman-teman dalam industri kreatif. Itu kepuasan saya sendiri. Ya, yang dengan harapan berikutnya apa? Masyarakat itu ya bukan selain dari angler, terutama bisa menularkan kepada masyarakat bagaimana kita melestarikan lingkungan kita itu. Lautnya kita jaga. Kalau ada yang menggunakan bahan kimia, apabila perlu tangkap dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, seperti penggunaan potasium dalam mencari ikan di laut yang akhirnya merusak terumbu karang. Terumbu karang rusak, 100 tahun kemudian baru bisa kembali pulih. tumbuh pulih kembali. Ya. Ikannya lari juga. Ya, belum lagi sungai. Nah, di sungai sekarang Pak rusak habis. Susah. Akhirnya saya juga bertemu dengan teman, ya masih juga ya sering ngobrol dengan kita. Bagaimana Pak? Saya bilang kita bisa mengakomodir Bapak punya lahan. Ya akhirnya ya alhamdulillah teman udah bergerak dengan apa? Kolam Galatama. Seperti yang ada yang di Selumar kan. Itu kan sebagai bentuk penyaluran. Karena mancing ini kan banyak tingkatannya, banyak jenisnya. Mulai dari mancing tage, ada yang penggemar Tanago, ada yang libang mungkin. Nah, dari Tanago, iya, dari Tanago itu ada untung yang luar biasanya bagi ilmu pengetahuan. Karena apa? Kita dari teman-teman yang penghobi Tanago Belitung itu menemukan spesies unik yang ada di Belitung, yang sebelumnya dianggap punah. Ya. Akhirnya ketemu. Kalau kita orang bilang apa? Tempala ternyata banyak jenisnya. Nah, belum lagi yang lain-lainnya kan, belum lagi ada lagi temelayar kace, yang ikan glass perch tadi itu yang merupakan endemik Belitung kan. Nah, turunan-turunan seperti itulah yang kita harapkan berkembang, bisa memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan kepada daerah dalam wujud pergerakan ekonomi kecil, industri kreatif, pergerakan dalam pertumbuhan pariwisata dengan aktivitas kawan taman gaet yang juga akhirnya mengedukasi para nelayan. Itu justru untuk jenis ikan air tawar yang disebutkan Bung Wewen tadi, itu sempat kawan-kawan dari komunitas melalui koordinator Bung Wewen itu sempat mengumpulkan jenis-jenis ikan-ikan langka khas Belitung. Dan ini difasilitasi oleh DKP saat itu, dibikin akuarium. Ini sebagai edukasi sebenarnya untuk masyarakat Belitung. Kita beruntung di era globalisasi ini kan semua terbuka. Ikan betok itu tidak laku di Belitung, tapi di luar punya nilai jual yang mahal. Betul sekali. Kayak yang tadi ikan tama. Iya, kayak seperti ikan Tapa. cana, ikan ampung tadi. Yang semula di Belitung itu hanya sebagai penjaga sumur. Iya, dijual per kilo, Bang. Nah, jual per kilo. Sekarang tembus harganya itu bahkan ada yang tembus ratusan juta per ekor. Iya, betul. Ya. Itu yang luar biasanya. Berarti kalau khusus di area Kabupaten Belitung nih, Bang, area lautnya, potensi ikan kita berarti sangat luar biasa masih. Sangat luar biasa. Yang paling enak ditemui ikan apa, Bang? Kira-kira? Kalau untuk wilayah laut, kalau GT itu masih mudah. Masih mudah sekali ya. Dari ukuran size kecil sampai besar itu mudah. Cuman di sini juga teman-teman angler Delvik perlu menyadari kelestarian lingkungan. Ya. Artinya tetap kita harus menjaga pertumbuh kembangan habitat mereka. Nah, jadi kalaupun memang dia dapat, yang kadang-kadang penyakit orang Melayu ya sebagian umum Kecil besar aja. hantam. Jadi kalau bisa kita selektif. Ya, kita Ukuran selektif. berapa nih, Bang, kira-kira Ya. yang perlu dirilis? Kalau misalnya di turnamen naik yang monster sah-sah saja. Oke. Ya kan, karena memang target kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita punya ikan monster. Tapi kalau yang untuk ukurannya untuk harian, cari yang sustainable aja. Bisa berapa kilo, Bang? Jadi kalau GT dari lahir sampai ke 10 kilo itu dicepat perkembangannya. Karena dia bersifat hidup berkoloni, berkumpul. Tapi pada saat dia sudah menyentuh 10 kilo up, itu sangat lambat perkembangan.
Ya, jadi ya kalau 10 kilo ke bawah bawa pulang digoreng. Gangan enak. Tapi kalau misalnya dapat yang ukuran big size, ya kalau dapat banyak sebagian dilepas. Kalau sebagian bawa pulang pun itu memang bagian dari rezeki kita kan. Itulah yang awalnya memang tidak yang awal kita di komunitas ini yang tidak terlaksana, sehingga ini wabah sport fishing ini sudah mewabah lah, seperti sudah mewabah. Kalau di awal-awalnya dulu kita memang ada menerapkan dalam trip bareng itu, cash bar segala macam itu, kita ada namanya catch and release yang disebutkan Bung Wewen. Kalau size-nya memang tidak sesuai dengan yang kita sepakati, Kalau yang kecil begini, ya kembalikan kita release. ke Kalau di awal-awal dulu seperti itu kita masih. Jadi masing-masing ikan itu punya ukuran tertentu. Punya ukuran kayak mangrove jack. Jadi kayak mangrove jack ungar itu dalam musim-musim tertentu dia keluar dari seluruh bakau yang ada di kita sungai ini, keluar menuju ke Kepulauan Lima. Di karang-karang Pulau Lima, disitulah mereka berkembang biak, melepas telurnya. Selepas itu mereka akan balik lagi ke terumbu karang, dalam terumbu karang. Jadi yang paling penting tadi itulah saya bilang menjaga lingkungan. Oke, benar. Berarti yang kecil-kecil seperti ini, ya gini ya, Mas. Ya, relatif ukurannya itu relatif. Masing-masing ikan itu relatif. Balikan ke alamnya biar dia tumbuh besar dan berkembang biak. Kemudian yang GT yang di atas 10 kilo, balikan ke alamnya, Mas. Ya. Terkali turnamen ya. Kalau turnamen kan karena memang target turnamen itu selain dia ingin mencapai, dia ingin menunjukkan bahwa di Belitung itu punya potensi yang besar. Karena GP itu nilai potensinya luar biasa untuk teknik untuk di dunia sport fishing. Oke. Dia maskot soalnya. Gini Bang, kalau yang mau gabung nih ke Belfing gimana Bang? Kalau Belfing ini memang lebih populernya di medsos sebenarnya. Komunitasnya lebih besarnya di medsos, dalam hal ini di Facebook ya. Juga ada sih grup-grup WA, tapi kalau di Facebook itu ada namanya grup Belitung Fishing Community atau Belfing, itu memang lebih grupnya privat. Jadi nanti bisa dicari, kalau mau gabung silahkan bergabung di situ. Sebenarnya disitulah kita tempat wadah kita bertukar pikiran. Nah, memang banyak aturan-aturan yang kami berdua terapkan di situ. Mungkin dengan sistem mengupload yang connect ke YouTube itu kita larang, berjualan di situ juga kita larang, karena ada forum-forum tersendiri, ruang-ruang tersendiri yang kami atur dengan Bung Wewen. Seperti itu. Silakan kalau di WA nanti mungkin kita perlu nomor WA-nya kalau mau gabung. Bisa di-inbox ya Bang ya? Ya bisa lah nanti di inbox. Bisa di-inbox. Jadi kita juga sering ke kumpul-kumpul. Jadi di Belitung ini banyak klub. Banyak klub. Belitung Fishing Community, tapi di bawahnya banyak payung. Artinya ada ikap-ikap, Ya. ada suka-suka, Oke. ya kan, ada terabas, ya deh. Jadi mungkin di tingkat termasuk Jangkang itu punya klub sendiri, Kemiri punya klub sendiri. Cuman kita pada saat turnamen kita ketemu semua. Ajang Nah, bersama. Ajang silaturahmi. Jadi di situ juga ya mungkin sebagian ilmu yang saya punya, sebagian pengetahuan saya dapat, nah disitulah saya luapkan semua. Oke, mantap. Terima kasih Bang Wewen, Bang Yudi. Iya. Yang perlu diingatkan oleh Belfing dalam hobi memancing adalah pelestarian lingkungan, menjaga ikan biar lebih berkembang dan lebih banyak lagi berkembang biak ya Bang ya. Ya. Kemudian apa lagi nih Bang? Satu lagi, Apa? angler jangan buang sampah di laut. Ya. Iya, Menjaga Jangan kelangsungan buang sampah di laut. lingkungan tadi. buanglah sampah pada tempatnya, kalau di laut bawa pulang ya Bang Bawa ya. pulang. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Wewen sama Bang Yudi atas waktunya. Sekian dulu Tribuners perbincangan kita dengan Belitung Fishing Community. Sampai jumpa di dialog ruang kita rubrik komunitas minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Salam semua.